Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukacitalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya Romo Eko Nurbandaryo CM dari Paroki Santa Maria Blitar. Dalam mimbar agama Katolik kali ini, kita akan merenungkan tema hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut sapaan Injil ini nanti, mari kita hening sejenak. Kita memohonkan rahmat dari Tuhan agar firman Tuhan yang akan kita dengar setelah renungannya nanti sungguh-sungguh bisa berguna bagi kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan Maha Rahim, Engkau senantiasa menunjukkan kepada kami hal-hal yang perlu dan penting dalam kehidupan kami. Mengingat bahwa seringkali kami berlaku, bertindak, bersikap, berbicara di luar dari apa yang Engkau kehendaki. Melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk berubah, untuk bertobat, menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Bimbinglah dan tuntunlah kami melalui pewartaan Injil ini, agar kami siap selalu merubah diri, menghasilkan buah-buah bagi pertobatan kami, yang tentu akan berguna bagi keselamatan kami dan sesama kami. Ini semua kami terang padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan dihantar dalam renungan ini bersama Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan
pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membuka kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkan Injil Matius yang baru saja kita dengar ini. Injil Matius tadi menampilkan seorang tokoh, yakni Yohanes Pembaptis. Kehadirannya sungguh mengubah masyarakat bangsa Israel pada zaman itu. Diceritakan oleh Matius dengan mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Rupanya seruan Yohanes ini menggugah orang-orang pada zaman itu. Dicatat oleh Injil Markus, tetapi ketika melihat, lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sungguh seruan Yohanes ini menggugah mereka. Dengan datang kepada Yohanes sambil mengaku dosanya dan dibaptis di Sungai Yordan, menunjukkan bahwa mereka ingin mengubah perilaku hidupnya, orientasi hidupnya. Termasuk juga orang-orang Farisi datang kepada Yohanes Pembaptis. Kepada mereka ini, kata-kata Yohanes Pembaptis jauh lebih keras. Hai kamu keturunan ular berbisa. Yohanes ingin menunjukkan dan mengatakan kepada mereka agar mereka menyadari perilaku mereka selama itu dan mengajak mereka untuk bertobat. Dan rupanya ajakan pertobatan untuk orang-orang Farisi ini jauh lebih besar. Yohanes ingin mengajak mereka bertobat secara radikal dan sungguh-sungguh. Saudari-saudara yang terkasih, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan hendaklah juga menjadi sikap batin kita. Mengingat bahwa Yesaya juga mencatat dalam bacaan pertama yang digunakan dalam Ekaristi Minggu Advent kedua ini,
yang akan kita dengar dari bacaan pertama menegaskan Ia, I besar berarti Tuhan, akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang jahat. Ingin disampaikan bahwa tidak ada kompromi bagi kita. Allah tidak mau berkompromi dengan kita. Allah sungguh mengharapkan kita bertobat, menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Tentu ada tingkatan-tingkatan pertobatan. Semakin banyak dosa kita, semakin sungguh-sungguh dosa kita, maka buah yang dihasilkan juga sungguh-sungguh harus menunjukkan bahwa kita ini mengubah diri kita, berorientasi bukan pada diri sendiri, tetapi kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih, masa Advent ini mengajak dan mengingatkan kita bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Seruan dan ajakan Yohanes Pembaptis ini untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan sungguh ingin mengajak kita, mari kita mulai segala sesuatu dengan berbuat baik, mengubah diri kita, menunjukkan bahwa hidup kita bisa dan pasti berbuah untuk orang lain, untuk bisa mengajak sesama kita merasakan sukacita Tuhan dan ikut merasakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Semoga dengan usaha untuk menjadikan hidup kita sungguh-sungguh berbuah sesuai dengan pertobatan kita ini, kita dibantu oleh rahmat Tuhan. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua dalam usaha kita untuk selalu bertobat dan menghasilkan buah melalui pertobatan-pertobatan kita. Demikianlah saudari-saudara yang terkasih, mimbar agama ini bersama saya, Romo Eko Nurbandrio, CM dari Paroki Santa Maria Blitar, dengan tema hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mengakhiri renungan ini, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar Tuhan selalu mendampingi kita, memberikan Roh Kudus-Nya, agar kita sungguh-sungguh dapat mengikuti ajakan, himbauan, dan seruan Tuhan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami aturkan syukur kepadamu karena kami boleh mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis. Seruan yang mengajak kami untuk selalu berniat baik, siap sedia merubah diri kami untuk bertobat, menghasilkan buah-buah sebagai ungkapan dari pertobatan-pertobatan kami. Kami manusia yang lemah, seringkali lalai dalam melaksanakan niat-niat kami. Maka kami mohon bantuan-Mu, kami mohon rahmat-Mu. Bukalah hati kami selalu, agar kami selalu siap sedia melakukan pertobatan dan menghasilkan buah bagi kehidupan kami. Ini semua kami aturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai tiuplah sangkakala, tiuplah senyaring-nyaringnya, tiup di Sion dan berteriaklah,
Kudus. Biarlah gemetar seluruh negeri, sebab hari Tuhan sudahlah dekat, sebab hari Tuhan telah dekat. Dengar, 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 dengar firman-Nya yang mulia. Dengar, 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 bertobatlah sekarang juga. Dengar, 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 dengar firman-Nya yang mulia. Dengar, 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 dengar